Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita sempat hadir pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benar. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan hasil simak saya dari video pembelajaran mengenai pendidikan menurut Hasyim Asy'ari. Nah, di sini ada latar belakang dari Hasyim Asy'ari yang dimana nama lengkapnya itu bernama Muhammad Hasyim Asy'ari ibn, yang dikenal sebagai Haji Andi Aziz Masyuri. Menurut masyarakat, Abdul Al-Wahid bin Abdul Al-Halim menurutnya di Gendang, Jombang, Jawa Timur hari Selasa tanggal 24 Zulqa'dah 1287 bersamaan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Dia dikandungan selama 4 bulanannya. Kehamilan yang sangat panjang sebagai pertanda imbalan bagi sang bayi di masa yang akan datang. Tahun 1976 dia hijrah bersama dengan orang tuanya ke Keras, Jombang hingga berusia 15 tahun. Ayahnya mengajar membaca dan menghafal Al-Quran. Di samping dia belajar sama orang tuanya, dia juga menuntut ilmu ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur. Pada tahun 1891 dia tiba di pondok pesantren Siwalan Panji Sidoarjo yang dipimpin oleh Kiai Yakub Hiwalan yang terkesan dengan kecerdasan. Akhirnya beliau menikahkannya dengan putrinya. Nah, kemudian pada tanggal 31 Januari 1926, Ki Haji Muhammad Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama dibantu oleh tokoh-tokoh Islam tradisional. Nah, organisasi ini tumbuh dan berkembang dan akhirnya dari masa ke masa anggotanya semakin banyak. Nah, karena itu pengaruh Ki Haji Hasyim Asy'ari semakin besar dengan berkembangnya pengikut dan anggota organisasi Nahdlatul Ulama. Bersama teman-temannya, pengaruh tersebut semakin nampak dan berkembang karena didukung oleh para ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian Ki Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Partai Nahdlatul Ulama atau biasa disebut dengan NU pada tahun 1926. Sejak didirikan sampai tahun 1947 di Rais Am sebagai ketua umumnya dan dijabat oleh beliau. Di sini Ki Haji Hasyim Asy'ari juga pernah menjabat kepala kantor urusan agama pada zaman pendudukan Jepang untuk wilayah Jawa dan Madura. Nah, pada tahun 1947 Ki Haji Hasyim Asy'ari wafat di Tabuwereng, Jombang, Jawa Timur. Demikian sejarah hidup dari Ki Haji Hasyim Asy'ari. Hampir seluruh waktunya itu diabadikan untuk kepentingan agama dan pendidikan. Nah, itulah tadi beberapa latar belakang yang saya tangkap dari video pembelajaran yang saya simak kemarin. Nah, yang dimana di sini Ki Haji Hasyim Asy'ari ini hanya berfokus untuk mendirikan sebuah Nahdlatul Ulama atau NU, dan sisa waktunya atau sisa umurnya itu hanya bergantung pada kepentingan agama dan pendidikan. Nah, selanjutnya ada di sini pemikiran dari Hasyim Asy'ari. Nah, di sini seorang penulis yang produktif di semua bidang keilmuan Islam, tapi dari sudut pandang epistemologis, ada kesimpulan dari pemikirannya yang memiliki pemikiran khas dan tipikal, selalu merujuk pada referensi yang memiliki sumber otoritatif. Pada baiknya untuk mengatakan Al-Quran dan hadis, selain fakta bahwa apa yang khas dari karyanya adalah kecenderungannya terhadap mazhab Syafi'i. Salah satu karya Ki Haji yang monumental Hasyim Asy'ari yang berbicara tentang pendidikan adalah bukunya yang berjudul Adab Al-Alim wal Al-Mutalim, yang lebih menekankan pada masalah dalam pendidikan. Nah, kemudian juga jika tidak menyangkal aspek pendidikan lainnya. Nah, di sini ada tujuan dari pendidikan menurut Haji Hasyim Asy'ari yang dimana ada Khairul Bariyah yang di sini menciptakan manusia yang paling baik, kemudian beramal dengan ilmu yang didapat, dan yang ketiga mencapai ridhonya Allah. Nah, kemudian ada hasil ilmu. Dengan ilmu potensi menghasilkan manusia berkembang semua kompetisinya. Kuncinya
itu ilmu. Di sini dia Hasan Asy'ari di sini memberikan sebuah solusi dari pendidikan. Nah, di sini juga ada yang diberikan dari pendidikan itu adalah karakter ilmu. Kita harus jeli memperhatikan karakter ilmu itu. Yang pertama itu kita terpuji di agama dan ibadah, tercela, tidak memiliki kegunaan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang ketiga terpuji, namun menjadi tercela. Di sini menjauh dari Allah dan kebenaran. Nah, tujuan pendidikan ini kan menurut Ki Haji Hasyim Asy'ari, di sini dia mencangkup dua hal yang dimana dari yang pertama itu tujuannya menjadi insan yang artinya mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang kedua insan yang bertujuan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tujuan pendidikan menurut Hasyim Asy'ari itu hanya mengarah kepada bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah, dan itu dia berfokus dengan agama namun dikaitkan dengan pendidikan. Nah, oke, sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai filsafat matematika menurut Ki Hajar Ahmad Dahlan. Nah, adapun biografi dari Ki Haji Ahmad Dahlan yaitu lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868 dan wafat di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Nah, adapun latar belakang dari Ki Hajar Ahmad Dahlan yaitu dikenal sebagai Muhammad Darwisi. Ia adalah anak keempat dari 7 bersaudara. Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12 dari Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Berikut adalah silsilah tersebut: Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, Maulana Ainul Yakin, Maulana Muhammad Fadullah, Sunan Prepen, Maulana Sulaiman King, Ageng Grimbing de Jatinom atau Demang di Juru Sapisang, Deman di Juru Kapindo, dan seterusnya. Nah, pada saat Ahmad Dahlan berumur 15 tahun, ia pergi melaksanakan ibadah haji, lalu selama 5 tahun ia menetap di Mekah. Masa kini Ki Hajar Ahmad Dahlan memulai interaksi dengan pemikiran pembaharu Islam seperti Al-Fakhani, Muhammad Abdul, Ibnu Taimiyah, dan Rashid Ridha. Nah, kemudian menurut beliau pendidikan mencangkup 3 materi. Nah, pendidikan moral, akhlak, usaha menanamkan karakter manusia, pendidikan individu, usaha menumbuhkan kesadaran individu, dan yang ketiga adalah pendidikan kemasyarakatan, usaha menumbuhkan keinginan hidup dan kesediaan bermasyarakat. Terus yang menonjol dari metode mengajar beliau ini adalah selalu kontekstual, amal ilmiah, ilmu tidak dihafalkan tapi dijalankan dan berdialog. Beliau ini sangat menghargai dan menekankan pendayagunaan akal yang di mana akal ini merupakan sumber pengetahuan. Kemudian ada juga pola pemikiran mengenai pendidikan menurut Ki Haji Ahmad Dahlan, yang dimana Ahmad Dahlan mengajar juga di Quick School di Yogyakarta dari Opleiding School for Inlandics KM Tenaren, sebuah sekolah untuk pegawai pribumi di Magelang. Peran dalam pendidikan diwujudkan dalam pendirian sekolah dasar dan sekolah lanjutan yang dikenal sebagai Hongge School Muhammadiyah dan selanjutnya berganti nama menjadi Quick School Muhammadiyah. Sekarang dikenal dengan Madrasah Mu'alimin atau khusus laki-laki, yang bertempat di Patang Puluhan, Kecamatan Wiruburaja, dan Mu'alimat Muhammad Jesha khusus perempuan di Suruhanto, Yogyakarta. Ahmad Dahlan selain mendirikan organisasi Muhammadiyah juga mendirikan sekolah dengan menggunakan nama Muhammadiyah. Nah,
Kemudian pemikiran Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan pembaruannya sempat mendapat tantangan dari masyarakat waktu itu, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Kendati demikian, bagi Dahlan tantangan tersebut bukan merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu dihadapi secara bijaksana. Kemudian arus dinamika pembaruan terus mengalir dan bergerak menuju kepada berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks. Dengan demikian, peranan pendidikan Islam menjadi semakin penting dan strategis untuk senantiasa mendapat perhatian yang serius. Hal ini disebabkan karena pendidikan merupakan media yang sangat strategis untuk mencerdaskan umat. Nah, itulah tadi pemikiran mengenai pola pendidikan menurut Ki Hajar Ahmad Dahlan yang saya pahami. Nah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahumma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita sempat hadir pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Nabi yang membawa kita dari alam yang terang, dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Oke, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Idris dari program studi Tadris Matematika akan membahas mengenai pendidikan menurut pandangan Dewi Sartika atau pendapat dari Dewi Sartika dari video yang saya simak. Nah, adapun biografi dari Dewi Sartika yaitu lahir pada tanggal 4 Desember 1884 di Cicalengka, Bandung, Hindia Belanda. Kemudian meninggal atau wafat pada tanggal 11 September 1927 dengan umur 62 di Cineam, Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia. Dengan kebangsaan Indonesia yang dikenal atas pahlawan nasional perintis bagi pendidikan wanita, dengan suami Raden Kanduruhan Aga Suryawinata. Oke, langsung saja mengenai latar belakang dari Dewi Sartika. Nah, Dewi Sartika lahir dari keluarga priai Sunda ternama yaitu R. Rangga Somanegara, atau dengan itu adalah nama ayahnya, dan di R.A. Raja Permas adalah ibunya. Kemudian ayahnya adalah seorang pejuang kemerdekaan hingga akhirnya sang ayah dihukum dibuang ke Pulau Ternate oleh pemerintah Hindia Belanda hingga meninggal di sana. Meski pada saat itu melanggar adat istiadat orang tua, Dewi Sartika bersikukuh menyekolahkannya ke sekolah Belanda. Kemudian, sepeninggalan ayahnya, Dewi Sartika diasuh oleh pamannya atau kakak ibunya yang berkedudukan sebagai patih di Cicalengka. Dari pamannya, ia mendapatkan didikan mengenai adat Kesundaan, sedangkan wawasan kebudayaan Barat diperolehnya berkat didikan seorang nyonya asisten residen bangsa Belanda. Kemudian, sejak kecil Dewi Sartika sudah menunjukkan bakat menjadi pendidik dan kegigihan untuk meraih kemajuan. Sambil bermain di belakang gedung kepatihan, ia sering memperagakan praktik ketika di sekolah. Ia mengajari baca tulis dan bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Papan bilik kandang kereta, arang dan pecahan ganting dijadikannya sebagai alat bantu untuk belajar. Kemudian saat Dewi Sartika melihat kondisi perempuan di sekitarnya, merasakan kesedihan dan kesepian di rumah. Berawal dari sini tercipta satu tekad yang kuat untuk melakukan emansipasi wanita. Ia berkeinginan untuk mendirikan sekolah perempuan dan mengajari pelajaran agama Islam. Raden Dewi Sartika memiliki kegagasan untuk membantu memperjuangkan pendidikan lagi perempuan dengan mendirikan sekolah khusus perempuan untuk semua kalangan. Dewi Sartika mempunyai tekad kuat untuk mewujudkan cita-citanya. Meskipun mendapatkan tantangan keras dari pemerintah Belanda, Dewi Sartika mendapat penolakan dari Bupati Mata-Negara saat menyampaikan keinginannya untuk membangun sekolah untuk perempuan, dan sampai Dewi Sartika memohon sambil bersujud dari kaki Bupati Bandung, yaitu Martanegara. Sampai akhirnya Bupati Bandung mendukung Dewi Sartika untuk membangun sekolah perempuan. Kemudian, menurut
Menurut pandangan Dewi Sartika mengenai pendidikan, nah sejak kecil saat Dewi Sartika mengikuti pendidikan sekolah dasar di Cicalengka memang sudah menunjukkan minatnya di bidang pendidikan. Sejak anak-anak ia sudah senang memerankan perilaku seorang guru, seperti bermain sekolah-sekolahan dengan teman sebayanya, dan Dewi kecil selalu berperan sebagai guru. Hingga ketika itu pada saat Dewi Sartika berusia 10 tahun, Cicalengka digambarkan oleh kemampuan baca tulis dan beberapa pepatah dalam bahasa Belanda yang ditujukan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Hal tersebut menjadi gempar karena waktu itu belum banyak anak-anak yang memiliki kemampuan seperti itu dan diajarkan oleh seseorang anak perempuan. Kemudian Dewi Sartika berpikir agar anak-anak perempuan di sekitarnya bisa memperoleh kesempatan untuk ilmu pengetahuan. Maka ia berjuang mendirikan sekolah di Bandung, Jawa Barat, yang ketika ia sudah tinggal di Bandung. Nah, di sini, menurut Dewi Sartika, pendidikan sangat penting bagi perempuan. Nah, tujuan dan gagasan Dewi Sartika adalah bentuk jihad dan Islam. Ia bersungguh-sungguh agar nasib perempuan lebih baik dan lebih mengerti tentang agamanya sendiri. Dengan Raden Dewi Sartika belajar membatik kepada R.A. Kardina, ilmu membatik yang Dewi Sartika mendapatkan kemudian diajarkan kepada murid-murid di sekolah keutamaan istri. Nah, pada tahun 1913, ruangan belajar sekolah keutamaan istri bertambah menjadi 12 ruangan dengan fasilitas memadai dan memperkerjakan guru yang berpengalaman. Jumlah siswa mencapai 251 orang. Nah, kemudian pada tahun 1922, pemerintah Belanda memberikan penghargaan bintang perak kepada Dewi Sartika atas desanya membangun sekolah untuk pendidikan perempuan. Nah, itu saja pembahasan saya mengenai Dewi Sartika yang dari video yang saya simak. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Walau wafiqillah komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita sempat hadir pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam yang gulita menuju alam yang terang. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan menurut tokoh dari Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada biografi dari Ki Hajar Dewantara, di mana nama lengkap Ki Hajar Dewantara itu adalah Raden Mas Suwardi Soerjaningrat. Nah, dan di mana dia lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889, kemudian wafat di Yogyakarta pada 26 April 1959 dengan beragama Islam dengan orang tua Pangeran Sorjaningrat Raden dan ibunya yang bernama Raden Ayu Sandia, yang mempunyai istri yang bernama Nyi Sutartina dengan anak Raden Tarbiyah Sailendra Wijaya, Bambang Sekwati Dewantara, Asti Wandasari, Subroto Arya Mataram, dan Sudiro Ali Murtolo. Nah, dengan gelar pahlawan nasional dan bapak pendidikan nasional Indonesia. Nah, di sini ada pengertian pendidikan. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa tuntunan pendidikan di dalam hidup tumbuhan anak-anak. Nah, maksudnya di sini dia menuntut bahwa anak-anak harus mempunyai pendidikan. Maksud dari itu maksudnya pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kuadrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian ada asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Kemudian pengajaran onderwijs adalah bagian dari pendidikan. Nah, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan avoiding memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak
agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian jadi menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang sangat luas-luasnya. Kemudian, hasil positif dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara di sini yang pertama yaitu prinsip kepemimpinan sebagai seorang guru, yaitu apa ingerso tulado. Nah, itu bahasa Jawanya ya. Nah, di sini dalam artinya itu maka orang tua atau guru sebagai suri teladan anak dan siswa. Nah, yang kedua ada yang di tengah memberikan semangat ataupun ide-ide yang mendukung, kemudian yang di belakangnya memberikan sebuah motivasi. Nah, di situ dan yang kedua, bagian kedua lagi ada dalam sistem pendidikan yang dilakukan yaitu menggunakan sistem Among. Among metode artinya guru itu menjaga, membina, mendidik anak kasih sayangnya. Kemudian yang ketiga dari pusat pendidikan itu mewarnai peserta didik adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan yang keempat ada asas-asas dalam pendidikan dan ada 5 yaitu ada asas kemerdekaan, asas kodrat alam, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Nah, itulah tadi sedikit pemaparan atau hal-hal yang saya bisa tangkap dari video pembelajaran dari tokoh Ki Hajar Dewantara yang membahas tentang pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.